Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Fielvina. Saya dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektro, Prodi D3 Teknik Elektronika. Saya dari kelas TS1C. Di sini saya akan menjelaskan tentang klemper. Klemper adalah salah satu rangkaian yang dapat memindahkan atau menggeser sinyal berupa sinyal negatif maupun sinyal positif. Pada sinyal positif klemper, maka kapasitor yang awal mulanya tidak bermuatan, pada saat sinyal negatif masuk ke dioda, maka kapasitor akan terisi penuh. Pada saat sinyal positif masuk ke dalam dioda, maka kapasitor akan membuang muatan secara perlahan dengan waktu yang telah ditentukan. Dan pada sinyal negatif klemper sama saja seperti sinyal positif, hanya saja diodanya dibalik sehingga cara kerjanya dibalik. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang klemper menggunakan Proteus 8 profesional. Kita klik aja Proteusnya. Setelah itu kita klik ISIS. Nah, setelah itu kita perbesar. Kemudian, komponen yang kita butuhkan untuk merangkai sebuah klemper adalah yang pertama, fasin. Kemudian setelah itu adalah kapasitor. Nah, saya di sini menggunakan yang generik, kemudian yang capol karena kapasitor ini mempunyai polaritas. Setelah itu kita menggunakan dioda jenis 1N4001. Nah, kita menggunakan yang mempunyai silikon 50 volt dengan arus 1 ampere. Setelah itu yang kita butuhkan adalah resistor. Nah, kemudian kita langsung aja merangkainya. Kita letakkan kapasitor di sini. Kemudian dioda di sini. Nah, dioda dan resistor ini saya rangkai secara paralel. Dan fasin dengan kapasitor saya rangkai dengan seri. Kemudian setelah dirangkai seperti ini, kita ubah kapasitor menjadi 1 mikrofarad. Dan kita ubah fasinnya dengan DC offset. Artinya DC offset adalah memindahkan atau menggeser, karena klemper sendiri artinya itu memindahkan atau menggeser. 10 volt kita menggunakan DC offset 10 volt, kemudian amplitudonya 5 volt dan frekuensinya 50 Hz. Kita show all aja. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu yang kita butuhkan adalah ground.
Jika sudah terangkai seperti ini, yang kita butuhkan selanjutnya adalah DC voltmeter. Kita letakkan di sini. Kemudian kita sambungkan aja. Kita sambungkan aja seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita run. Nah, saya akan menjelaskan cara kerjanya. Cara kerja DC voltmeter. Di sini V1 adalah sebagai V sumber, kemudian C1 adalah sebagai pembagi. Karena kapasitor dan dioda ini dirangkai secara seri, makanya voltnya itu 6,07 dengan 3,93, yang artinya saat diserikan artinya itu ditambah dan hasilnya akan 10 volt. Kemudian D1 dan R1 saya rangkai secara paralel, oleh sebab itu nilainya itu sama. Seperti itu. Kemudian saya menggunakan osiloskop untuk melihat gelombangnya. Kita sambungkan seperti ini. Kemudian kita simulasikan dengan memencet tombol run. Nah, maka digital osiloskop akan menampilkan seperti ini. Pada klemper positif akan merubah sinyal input AC di atas referensi DC atau di atas 0. Ini adalah di atas 0, sehingga tegangan akan menambah 2 VP di atas garis DC. Oleh sebab itu, gelombangnya itu akan seperti ini, ke atas. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang negatif klemper. Sebetulnya sama saja seperti positif klemper, hanya saja diodenya kita balik ke bawah. Nah, kemudian setelah itu kita sambungkan. Kemudian kita run. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, pasti akan hasilnya sama seperti Vesin. Karena ini adalah seri, C1 dengan D1 adalah seri, dan D1 dengan R1 adalah paralel. Kemudian, setelah itu, kita langsung aja lihat gelombangnya menggunakan osiloskop. Kita sambungkan seperti ini. Kemudian setelah itu kita simulasikan dengan memencet tombol run. Nah, maka digital osiloskop akan menampilkan gelombang seperti ini. Yang artinya, pada prinsipnya, klemper negatif itu sama dengan klemper positif, hanya saja diodanya dibalik.
dan sehingga tegangan outputnya berada di bawah garis DC atau min 20 VP. Nah, ini adalah gelombang di bawah garis DC. Makanya gelombangnya itu melengkung ke bawah seperti ini. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Itulah tutorial yang saya buat. Semoga kalian dapat enjoy melihat video yang saya buat. Terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.